Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada Prof. Laila yang sudah menyediakan waktu untuk menjadi narasumber di acara talk show kali ini. Dan tentu saja terima kasih sekali kepada Prof. Nurwati yang udah setahun ya kayaknya Prof ya menemani kita semua setiap bulan, kecuali ya waktu puasa kita istirahat, tapi setiap bulan menemani dengan acara talk show dengan berbagai topik dan kasus. Nah, selanjutnya tidak berpanjang lebar, saya serahkan kepada Prof. Nur. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Dr. Rebecca atas pembukaan dari acara ini. Selamat sore Prof. Laila Nurana yang hadir pada acara ini. Selamat sore teman-teman sekalian yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang sudah-sudah, yaitu setiap bulan kita berjumpa dengan berbagai masalah kanker dan pakar yang akan menjawab dengan tuntas. Maka pada siang hari ini kita bersama-sama dengan Prof. Laila Nurana, seorang spesialis obstetrik ginekologi, konsultan onkologi, yang sudah bertahun-tahun bekerja dalam bidang kanker dan penuh pengalaman. Untuk Prof. Nur, maaf itu termute. Oh, sorry. Jadi sambil menunggu peserta lain, boleh saya sambil mengemukakan permasalahan di lapangan ya, Prof? Oke, baik. Barangkali Prof bisa memberikan ide untuk berikan jalan keluar. Saya izin share screen. Ini ada kasus kanker serviks atau kanker leher rahim. Kasus pertama, seorang wanita 43 tahun mengeluh nyeri bila bersenggama dan keluar bercak darah sejak 3 bulan terakhir. Jadi setelah bersenggama nyeri dan setelah bersenggama keluar bercak darah. Dia berobat ke dokter kandungan di sebuah kota di luar Jakarta dan dilakukan pemeriksaan dalam dan dilakukan biopsi dan laboratorium serta dilakukan CT scan dinyatakan CA cervix. Pertanyaannya, Prof, apakah diagnosa CA cervix harus melalui biopsi dulu dan CT scan? Ini saya mohon izin lanjutkan dulu, Prof, sampai selesai. Dua kasus. Tapi lanjutan dari kasus pertama ini adalah kemudian pasien dioperasi dan dilanjutkan radiasi. Pertanyaannya, apa bisa radiasi dulu, kemudian operasi? Apakah memang urut-urutannya itu harus operasi dulu atau radiasi dulu? Ini pertanyaan dari pasien ya, Prof, ya, saya terjemahkan. Kemudian setelah radiasi pasien mengeluh nyeri BAB. Pertanyaannya, apakah memang nyeri BAB selalu dirasakan oleh pasien CA cervix setelah diradiasi? Itu adalah kasus pertama. Sedangkan kasus kedua saya lanjutkan. Mohon izin, ya, seorang wanita 34 tahun mengeluh nyeri di perut sebelah bawah. Selain nyeri di perut sebelah bawah, buang air kecil juga nyeri dan kadang-kadang ada darah. Pasien mula-mula datang ke spesialis urologi dan pada pemeriksaan ternyata ada benjolan di kandung kemih. Nah, setelah dilakukan CT scan, pemeriksaan detailnya apa saja, saya kurang begitu jelas, tapi paling yang saya tangkap CT scan. Ternyata terlihat tumor di kandung kemih yang akhirnya kemudian diketahui setelah pemeriksaan-pemeriksaan lebih detail, dia berasal dari kandungan. Sehingga pasien dikonsul ke dokter spesialis kandungan. Dan melalui serangkaian pemeriksaan lagi, pasien diketahui menderita CA cervix lokal lanjut dan sudah menyebar ke sekitar leher rahim, antara lain kandung kemih.
Pertanyaannya, bagaimana terapi kanker yang sudah lokal lanjut? Apakah masih bisa dengan operasi? Dan pertanyaan kedua adalah, ternyata harus dipasang selang di punggung untuk mengeluarkan urin. Pertanyaannya, apakah suatu saat dapat dicabut kembali? Ini kasus yang sudah lanjut ya, Prof ya. Baik, saya kira dua kasus itu dulu. Mohon masukannya, Prof. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Nurwati dan semua yang bergabung. Mohon maaf, Prof. Nurwati, enaknya saya jawab supaya ada connection-nya enggak ya? Mungkin nggak apa-apa, Prof. Terserah dalam perjalanan nanti sekalian jawab. Jadi mungkin teori boleh. Terima kasih. Jadi tadi pertanyaan, apakah diagnosis kanker serviks harus selalu dibiopsi dan CT scan? Itu memang suka menjadi pertanyaan dan kekhawatiran pasien dan keluarga. Tapi jawabnya, untuk kanker serviks, mohon maaf, di dunia manapun memang harus melalui biopsi. Dan bersyukurnya untuk melakukan biopsinya mudah ya. Seringkali tidak perlu harus Visius, hanya mungkin mohon maaf dilakukan pemeriksaan dalam in speculo kan ya, dipasang alat untuk melihat melalui vagina, dan relatif dengan mudah kita dapat melakukan biopsi. Jadi suaranya hilang, Prof. Ya, sudah keluar. Hilang lagi, Prof. Yang dimatikan ya. Jadi pemeriksaan biopsi harus untuk diagnosis kanker serviks itu harus. Sekarang maaf, kedengaran kah? Kedengaran, Prof. Ya. Dan kemudian memang CT scan ataukah MRI atau PET scan menjadi pemeriksaan tambahan untuk melihat luasnya penyakit. Jadi sekali lagi biopsi halus. Dan ada kekhawatiran kalau di biopsi nanti takutnya menyebar begitu ya. Intinya biopsi pada kanker serviks harus dan tidak serta-merta menyebar begitu, dan memang sebaiknya terapinya dilakukan lebih cepat dari proses biopsi itu. Itu mungkin jawaban yang pertama. Kasus yang ini memang ada keluhan setelah senggama, yaitu keluhan yang memang sering terjadi pada kanker serviks. Sementara kasus yang kedua, sayang sekali ya, berarti ini kan sudah keluhan adanya darah di buang air saat buang air kecil, berarti tumornya itu menyebar ke depan, dari serviks ke depan ke kandung kemih. Artinya bahwa dia, mohon maaf, pasien ini kira-kira stadiumnya 4A. Ya, pertanyaannya apakah bagaimana terapinya? Memang apakah masih bisa dilakukan operasi? Biasanya kami melakukan operasi radikal pada kanker serviks itu di 2A. Kadang-kadang saja di 2B yang mungkin sayapnya itu ke parametrium, ke tepi kiri kanan itu masih sedikit. Jadi pada kasus ini karena stadiumnya 4, sudah stadium 4A, kira-kira demikian ya, kita tidak melakukan lagi operasi. Pagi-pagi ketemu. Jadi terapinya setelah operasi tidak bisa, maka kita mempunyai modalitas terapi adalah radiasi. Kalau fungsi ginjalnya baik, yaitu dilanjutkan dikombinasi dengan kemoterapi. Dan tadi dipasang selang
mungkin di punggung kiri kanannya ya, di ginjal. Betul, betul. Apakah berarti pada kasus ini ada apa namanya itu, mungkin ada sumbatan pada saluran ureternya, saluran urinenya, maka pemasangan selang ini apakah bisa nanti seterusnya kalau setelah radiasi menjadi terbuka sumbatannya, insya Allah pada beberapa kasus bersyukur kemudian jadi bisa terbuka saluran ke bawahnya dan tidak perlu selangnya atau selang kateter yang dari ginjal biasanya itu ya bisa dilepas. Begitu Prof. Nurwati. Jadi tadi ada kita belajar dari kasus-kasus tadi. Prof, maaf Prof. Kali ya memang karena yang itu kasus kan saya boleh sesuai dengan ada tagline di belakang kita, kanker serviks, ayo kita cegah, dan sangat mungkin kanker serviks itu dapat dicegah. Izinkan Prof. Nur saya share slide. Silakan. Ya. Jadi kanker serviks memang adalah kanker yang dapat dicegah. Dan dengan cara, nanti kita akan lihat ada beberapa cara, tapi terutamanya siapapun warga perempuan bisa melakukan deteksi dini. Karena nanti ada cara, misalnya kita saat ini mengenal adanya vaksin. Ini sebagai outline, kira-kira apa sih kan sekedar kita mengingat tantangan kanker serviks seperti tercermin dari 2 kasus tadi ya, sayang itu sudah kanker. Padahal ada kanker serviks ini bagusnya ada tahap, yaitu tahap prakanker. Nanti kita lihat ada perjalanan alami seperti itu. Dasar pencegahannya saat ini, pencegahan primer itu ada mulai penyuluhan, kita ingatkan ibu-ibu dan mungkin juga termasuk suami ya, sebetulnya perlu diingatkan supaya saling mengingatkan istrinya, Ma, Ibu, kamu sudah belum melakukan, sudah belum pap smear atau tes IVA, atau sekarang ada juga tes HPV. Kemudian sedikit mungkin kalau ada peserta yang tenaga medis, saya sedikit sampaikan cara melakukan pap smear. Mungkin juga warga perempuan peserta talk show ini juga ingin kayak diapain sih pap smear itu. Dan ada satu hal lagi, pemeriksaan yang relatif sederhana tetapi mempunyai kekuatan atau mempunyai kelebihan-kelebihan, yaitu IFA. Apa itu IFA? Kita lihat ya. Bahkan alhamdulillah kami sempat berkesempatan mengembangkan IFA itu kalau dulunya nggak ada dokumentasi, saat ini ada dokumentasinya. Sehingga kita menyebutkan do IFA, dokumentasi IFA, atau do VIA kalau agak keren pakai bahasa Inggris ya. Documentation of VIA, Visual Inspection with Acetic Acid. Dan hebatnya lagi, pemeriksaan DUVIA ini seperti hasilnya tuh apa namanya, dokumentasi itu seperti kolposkopi, padahal kolposkopi kan mohon maaf harganya ratusan juta ya. Nah ini tantangannya ibu-ibu peserta talk show siang ini, kanker serviks itu menjadi tantangan kita. Semoga semua yang gabung, yang hadir pada talk show siang ini minimal mengingatkan ibunya atau adiknya atau tetangganya. Karena dari tahun 2008 yang itu kira-kira 15.000 ya waktu itu, 1 tahun di Indonesia, 2020 itu tercatat 36.000 kasus lebih. Dan separuhnya meninggal. Sehingga kalau kita hitung-hitungan secara gampang, itu ada 2 kematian. Kalau dulu 1 ya tahun 2008, ada 2 kematian kanker serviks akibat kanker serviks setiap jamnya. Hal ini mengapa? Dan karena yang datang ke rumah sakit seperti contoh 2 kasus tadi itu boleh dikatakan sudah agak lanjut begitu ya. Walaupun kasus yang pertama bisa dioperasi dulu ya, berarti stadiumnya belum stadium 3, juga mungkin belum 2B.
mungkin 1B atau 2A. Dan mengapa kok datang ke rumah sakit sudah stadium lanjut? Sebabnya adalah kita rendah cakupan deteksi dininya. Maka mungkin melalui forum ini saya ingin mengajak semua yang hadir, ibu-ibu, jika ada bapak juga ingatkan istri, mungkin kakak, adik perempuan kita atau tetangga, silahkan ini ya kalau nanti minta ke dokter Rebecca, slide ini dipergunakan untuk mengingatkan tetangga kita, kerabat kita, jangan lupa deteksi dini. Ya. Nah, mengapa kanker serviks dapat dicegah? Berbeda ya, berbeda dengan kanker indung telur, agak berbeda. Kanker indung telur sering udah dapetnya itu memang udah karena di dalam perut kan ya. Kok ini kan sebetulnya gampang diintip serviks itu. Satu, jelas sebabnya yaitu virus. Ya, seperti COVID itu penyebabnya virus. Jadi pun begitu juga pada serviks ini kita bisa melakukan tes HPV. Oh ada di swab begitu ya, di swab serviks terus diperiksa oh ada virus HPV-nya. Dan perjalanannya yang kedua perjalanannya itu panjang serta ada tahap prakanker. Pada payudara kalau kita ketemu stadium in situ udah bagus banget. Kalau serviks sangat besar kemungkinannya kita ketemu sebelum stadium 0, in situ stadium 0. Stadium prakanker. Sangat besar. Jadi 80% kalau kita melakukan gerakan screening atau deteksi dini yang ketemu itu kita harapkan adalah masih prakanker gitu. Dan ada cara deteksi dini yang murah, akurat. Saya rasa sebagian besar kita sudah pernah mendengar ya, Pap smear. Nanti kita akan sedikit mengenal tentang IFA. Dan ada vaksinnya. Tadi karena ada jelas sebabnya, ada vaksinnya. Kalau kita analogkan dengan COVID, kalau COVID karena virus, ada vaksin untuk anti COVID. Ini pun begitu juga. Ya. Untuk ovarium belum ada tuh vaksin. Untuk endometrium diduga ada upaya untuk payudara, tapi mungkin Prof. Nurwati udah paham, tapi kayaknya karena ada sebagian yang menduga ada sedikit kayaknya dengan HPV, saya nggak jelas itu gimana. Tetapi beda dengan kanker serviks. Kanker serviks vaksinnya ada deteksi dininya, cost efektif, mudah dan murah. Gitu ya. Nah, sedikit mungkin menggambarkan supaya kita tidak rancu. Mohon maaf, saya sering mendapatkan gini. Tadi kasus yang nomor 1 kan tadi udah datang dengan keluhan bersenggama sakit dan setelah bersenggama ada perdarahan. Nah, itu biasanya pada kanker serviks. Pada indung telur, karena letaknya di dalam perut, nggak ada keluhan itu kecuali perutnya membesar. Lalu ada satu lagi, ini kan indung telur ya, kiri dan kanan. Lalu kalau badan rahim, ini tempatnya bayi, itu namanya kanker badan rahim atau kanker endometrium. Kita kembali, kanker leher rahim ini biasanya sudah menikah. Tepatnya sudah melakukan aktivitas seksual. Mohon maaf, karena memang sebagian besar transmisinya berkaitan dengan aktivitas seksual. Tidak diturunkan. Jadi, nanti enggak ya, kanker serviks tidak diturunkan. Ada deteksi dininya dengan IFA, apa itu IFA nanti kita bahas, Pap smear atau tes Pap, dan tes HPV DNA. Saat ini ada vaksinnya kan itu sama rahim, ini menjadi tantangan kita. Kalau indung telur harus dengan USG, ya. USG tidak semua puskesmas ada. Kalau ini bisa ini IFA di puskesmas karena cuma perlu alat untuk teropong vagina, spekulum itu harganya 75.000 kan itu ya relatif murah. Bahkan yang disposable itu harganya 7.000, 10.000, jadi relatif murah dan memakai asam cuka, asam dapur, asam cuka dapur, asam asetat cuka dapur. Nah, kalau badan rahim ini ada satu ingin saya pesankan kepada yang bergabung di talkshow ini, sering itu yang perlu diingatkan jika sudah menopause tidak boleh lagi ada berdarah. Nah, ibu-ibu tuh suka lapornya tuh bukan ke dokter, malu ke anaknya, terus bisik-bisik ke teman arisannya. Jeng, kok aku berdarah lagi ya? Gitu. Oh, Jeng, itu mungkin ngabisin. Begitu jawabnya, sering sekali itu. Jadi dia nggak pergi-pergilah, dia pakai obat herbal. Padahal harus, jadi
intinya ingin saya pesankan, kalau sudah menopause, artinya 1 tahun tidak haid, tidak boleh lagi ada apa namanya? Tidak boleh lagi ada Darahan. keluar darah. Tidak semuanya karena kanker, tetapi harus dicek. Mudah-mudahan saja kadang-kadang keluar polip gitu ya. Nah, tapi intinya seperti itu ya untuk kanker badan rahim ini. Cara periksanya deteksi dini masih ada ini. Kalau ovarium nggak ada, screeningnya belum ada. Ini ada kemungkinan memang diturunkan, ada 5-10%, ini juga ada. Ini belum ada vaksinnya. Ovarium belum ada, badan rahim belum ada. Ya, jadi kita bisa tahu ya. Jadi saya rajin pap smear, kok nggak ketahuan ada kanker atau ada kista gitu ya? Iya memang pap smear bukan untuk deteksi tumor ya. Nah, ini sekedar mungkin ada beberapa peserta awam, jadi mengingatkan inilah organ reproduksi perempuan yang dibilang kanker serviks ini yang ini. Nah, di situ ya. Nah, ini badan rahim atau kanker endometrium kalau terjadi tempat bayi dan ini indung telur. Indung telur bisa kista yang biasa aja, bisa sampai kista yang mempunyai sifat ganas ya. Nah ini serviks kita tuh cantik ya seperti kelopak bunga ya atau seperti bibir ya, jadi kayaknya kodrati ya kalau perempuan itu karena bibirnya banyak. Ada leher rahim seperti bibir, ada labia mayora, labia minor, ada bibir kita yang sesungguhnya. Jadi kayaknya memang kalau perempuan cerewet itu ya pantaslah memang punya banyak bibir gitu ya. Nah, tapi kalau dia berubah seperti ini, teman-teman, ibu, ini menjadi namanya cancer. Begitu dilihat aja seorang dokter atau bidan dia udah bisa curiga dengan pakai spekulum udah kita bisa curiga. Nah, penyebabnya tadi udah singgung-singgung sedikit, HPV, Human Papilloma Virus. Hampir semua, tidak 100%, tapi kalau 99,7 kan hampir semua ya berkaitan dengan virus ini. Di antaranya banyak tipe-tipe, tapi yang ada vaksinnya khususnya yang high risk yang 16-18. Dan ada lagi yang 16-18 dan tipe ditambah dengan tipe 6-11 itu yang apa? Yang vaksin yang 4 tipe quadrivalent, yang 2 tipe bivalent. Sebetulnya di dunia ada yang 6 valen, tetapi di Indonesia kita baru punya 2 tipe ini. Nah, apa faktor risikonya? Memang khususnya di usia yang sangat reproduktif, usia masih sangat aktif, 30-50 tahun. Diduga menikah usia muda. Tapi saya sebetulnya kurang suka ya ngomongin, karena sebetulnya Allah boleh menikah usia muda. Apa yang harus digerakan kalau anak gadis sudah ada jodoh? Asal pernikahan atau aktivitas seksual yang sehat ya. Banyak partner yang tidak sehat, terpapar infeksi menular seksual. Multiparitas banyak anak saya kurungi karena kurang tinggi sebetulnya. Yang lain-lainnya ini memang cukup risikonya memang tinggi, dan merokok serta defisiensi yang berkaitan dengan antioksidan, vitamin A, vitamin C, vitamin E, asam folat. Tetapi peserta yang bergabung dengan talk show ini, pesan kami adalah jangan, aku sekarang udah 60 tahun atau aku masih di 25 tahun, walaupun udah menikah 5 tahun gitu ya. Aku nggak berisiko. Suamiku baik-baik aja kok, kelihatannya dia nggak punya kok teman perempuan lain atau dia nggak punya kok simpanan. Jangan melihat itu. Pesan kami, semua perempuan yang punya serviks, yang sudah menikah, tepatnya sudah aktivitas seksual, semuanya berisiko terkena kanker serviks. Jadi dia tetap melakukan, semua perempuan harus melakukan deteksi dini. Nah, gejalanya seperti kasus yang tadi, perdarahan setelah senggama. Itu harus betul, hati-hati. Tapi tidak semuanya. Mungkin polip aja, kok polip itu ya relatif bersyukur. Kalau kita ketemu kok ada pasien misalnya datang, dok, ada perdarahan habis campur. Agak ibu pernah pap smear? Iya dok, yang lalu saya baru pap smear hasilnya agak-agak redaan ya.
Saya belum pernah pap smear, aduh waktu sambil ngintip itu kita sambil deg-degan. Oh ternyata polip, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kayak tadi yang kayak grunjul-grunjul tadi kayak kembang kol, udah berdarah lagi, aduh itu berarti kanker yang udah invasif atau keputihan atau nyeri panggul seperti kasus yang kedua tadi ya, dan tidak bisa berkemih sehingga dipasang selang tadi kasus yang kedua tadi ya, itu berarti sudah stadium 3B. Mungkin beberapa tahun yang lalu ada selebriti yang begitu ya, jadi ini memang terjadi biasanya karena tidak pernah melakukan deteksi dini. Sekali lagi, kalau tadi faktor risiko, jangan menunggu faktor risiko, lakukan deteksi dini sekarang juga. Pun mengenai gejala, jangan menunggu, aku nggak ada gejala apa-apa, nanti malah orang Jawa bilang, nanti ketahuan gitu, nanti malah ketahuan. Nggak boleh. Jadi harus melakukan deteksi dini, jangan menunggu keluhan. Ya. Nah, ini saya ingin sampaikan di sini bagusnya ya, kanker serviks itu perjalanannya itu panjang, ibu-ibu dan juga ada bapak, perjalanannya itu panjang. Ya berbeda dengan COVID kemarin, kita mungkin seperti saya pernah kena COVID, kayaknya tuh baru 2 hari yang lalu tuh saya agak lalai membuka masker gitu ya. Kena. Kalau kanker serviks ini, dia itu kalau kena HPV, kena nemplok di serviks, dia perlu waktu 3 sampai 17 tahun. Dan ini kita berkesempatan untuk mengetahui dengan cara deteksi dini. Sedikit beda pengertian screening deteksi dini, tapi karena ini lebih banyak awam, saya pakai kata deteksi dini ya. Dan itu kalau ketemu positif, biasanya kain atau seorang ibu tuh dia cemas, galau, marah, nggak usah. Jadi kita biasa mengajarkan bidan atau dokter, kalau ketemu misalnya pap smear-nya, oh ada displasia, itu alhamdulillah karena kelainan displasia tuh di sini bukan kanker, ya bukan kanker, dan ngobatinya gampang. Ya. Kalau dengan krio mungkin hanya 20 menit obatinya. Ya. Nah itulah pentingnya kita melakukan deteksi dini. Hanya 10% yang nanti persisten, artinya itu menetap. Nah, karena itu yang menetap ini sebaiknya dicegat, diobati di tahap ini. Baru yang nggak diintip-intip. Nah, ini yang karena sebetulnya dia sendiri bisa kembali ke normal, tapi jangan menggantungkan itu, ya. Baik. Nah, ini cara-caranya pap smear sudah mengenal ya. Nah, saat ini kita juga sudah menambah metode deteksi dini dengan tes HPV dan IVA. Inspeksi visual dengan asam asetat. Nah, ada juga dengan melihat itu dengan kolposkopi yang tadi saya sebut-sebut. Memang alat ini agak mahal ya, mungkin 400-500 juta. Guru saya, Profesor Andy, meng-create Femicam, jadi kolposkopi yang kecil. Ya, ini ada Femicam. Tapi memang kami yang Duvia tadi itu mohon maaf memakai HP. Memang ada yang kritik, tetapi semua kita ternyata bawa kolposkopi itu Dokter Rebecca, karena kita punya HP. Nanti kita lihat ya bagaimana hasilnya. Nah ini mungkin sekedar ini aja. Oh namanya Laila pasti deh ngomongnya IVA, nggak apa-apa. Karena saya yakin pemeriksaan ini mudah, murah, apalagi dengan dilengkapi dengan dokumentasi, pakai alat yang kita semua punya. Suaranya hilang, Prof. Dokter Rebecca bisa bantu, Dok? Dokter Rebecca? Ini udah dibuka tapi nggak bisa mengatakan maaf, suara saya masih terdengar. Iya, sekarang terdengar lagi, Dok, Prof. Suara saya masih kedengar? Masih ya? Dengar, Prof. Masih bagus, normal. Gitu, satu lagi kelebihannya adalah apa namanya? Kapan aja bisa diperiksa, sedang haid, habis semalamnya senggama,
atau pakai obat itu bisa diperiksa. Memang kalau pap smear nggak boleh selama dulu 2 hari, atau juga sedang haid nggak bisa, begitu pula dengan tes HPV ini. Nah, ini pap smear mungkin ini saya nggak usah bahas ya. Cara pap smear kita udah tahu, mengambil lendir dari serviks, cepat aja ya. Ini mungkin kalau ada sejawat atau teman bidan yang bergabung, mengingatkan aja caranya mengambil. Dan memang kami di YKI juga kita ada kegiatan-kegiatan pelatihan untuk IPA, untuk mengambil pap smear. Pap smear ada yang konvensional, ada pap smear yang liquid base, berbasis cairan. Yang liquid base ini bisa sekaligus memeriksa dengan tes HPV. Nah, IFA itu inspeksi visual dengan asam asetat bisa di puskesmas. Supaya gampang, kalau kita inspeksi visual dengan asam asetat agak pabalik, pakai ini aja. IFA, ingat kegunaannya. Jadi dioles dengan asam asetat, suka dapur ini ya, 35%, jangan yang belum diencerkan, nanti keperihan pasiennya. Lalu ada plak putih seperti ini. Ini ada kelainan pada kanker. Nah, karena memang ada juga kritik, IFA itu inferior, tapi kami telah membuktikan dengan dokumentasi memakai mobile phone, semua kita punya mobile phone. Dan nggak ada saat ini yang mobile phone-nya nggak pakai kamera. Ternyata kita foto dan kita print seperti kolposcopy. Ya. Nah, dan kelebihannya lagi karena ada di HP, kalau kita ragu-ragu, kita bisa konsult ke tim expert gitu ya. Jawabannya bisa langsung hari itu. Jadi bukan main ya. Memang ini yang bersyukur. Bersyukur pendekatan ini baik dengan dokumentasi IFA maupun Reduvia ini diterapkan di dalam pelatihan-pelatihan deteksi dini kanker serviks. Ini ada nomor, mungkin kalau ada peserta bidan atau tanya apa aja berkaitan dengan kanker serviks boleh juga ya. Nah, ini bagus sekali ya, ini foto, ini pakai HP ini yang melakukan bukan spesialis, yang melakukan dokter umum. Ini ya, ini ada plak putih ini. Ini menunjukkan serviks ini bukan kanker, tapi ini ada lesi prakanker. Jelas sekali. Dan terus terang saya nggak pernah pakai kolposcopy sebagus ini. Ya, nah ini pakai kolposcopy, ini pakai Reduvia, hasilnya sama. Ini adalah terapi dengan TCA. Jadi dioles gitu ya dengan trifluoroacetic acid. Gitu ya. Nah, memang kita mengenal standarnya. Di Amerika pun ya biasanya nunggu pap smear atau nunggu HPV, baru kalau dia positif high risk baru di kolposcopy, tidak di tempat itu dirujuk ke pelayanan tersier, sekunder atau tersier. Kalau ada kelainan pap smear juga baru nanti baru dirujuk ke tempat lain. Kadang-kadang diobservasi dulu. Dan kami mendapatkan tadi studi dokumentasi IFA itu kejelasannya, keterangannya itu hampir sama. Bahkan kadang-kadang lebih bagus. Karena itu, mengapa nggak dari awal aja kita lihat, ya memang sih, ini kebetulan suami saya di psikologi ya, jadi nanti mudah-mudahan sih dia bisa menerima dengan legowo bahwa memang mata kita dikaruniai oleh Yang Maha Kuasa bisa mengidentifikasi kelainan di serviks dengan relatif mudah, sedikit aja perlu latihan. Kalau ragu-ragu, jadi dari awal kita bisa melakukan ini. Nah, dengan kolposcopy biasanya kita melihat serviks, tapi ternyata kita bisa mengembangkan memakai mobile phone yang megapikselnya jauh lebih bagus dari kolposcopy. Karena itu, yang putri bisa taruh di handbagnya atau yang pria bisa taruh di sakunya, yang putih juga bisa ya. Jadi kita melihat semua kita membawa kolposcopy di saku kita, bukan main. Hanya mungkin kita perlu mengingatkan dan sedikit saja ada tips dan triknya yang tidak sulit, hanya diajarkan sebentar saja. Nah, tadi outline kita udah bahas vaksin, kita nggak bahas terlalu detail, tapi memang mungkin berkaitan dengan pap smear, IFA dan HPV, dan dengan pengembangan IFA, DuIFA, Reduvia, ini yang diterapkan
insya Allah di Indonesia memang dari organisasi profesi ingin menambahkan HPV ini, dan itu setara dengan kolposcopy yang mahal, tapi ternyata yang mahal itu bisa kita ringkas menjadi HP, ada bisa kita. Ayo cegah kanker serviks, lakukan deteksi dini dengan periksa IVA atau pap smear dan atau tes HPV DNA. Kalau berkesempatan melakukan vaksin berkesempatan, karena tentu yang sudah menikah harus bayar sendiri ya. Nah, ini mungkin tim kami. Oh, nggak bisa ya videonya, ya udah. Jadi ini mau menyatakan, ayo cegah kanker serviks dengan periksa IVA atau pap smear. Saya rasa itu yang mungkin pembuka untuk diskusi berjawab. Oh, ini karena suaranya gitu. Jangan menunggu keluhan, jangan menunggu tidak ada faktor risiko. Saya rasa itu Prof. Nurwati yang mungkin bisa menjadi mendorong semua yang hadir, khususnya kalau tidak untuk dirinya, tetapi mungkin juga bisa mengingatkan kakak adiknya, tantenya, bundanya, dan sahabat atau tetangganya. Jangan lupa dikasih gini, kalau bisa memang menambahkan dengan vaksin HPV. Terima kasih Prof. Nurwati, mungkin bisa menjadi bahan bahasan atau bisa dibungkus tiba pulang. Jangan lupa dikasih gini. Terima kasih Prof. Nurwati, Dr. Rebecca. Baik, terima kasih Prof. Atas informasi yang luar biasa. Ini ternyata sudah banyak nih pertanyaan Prof. Boleh saya bacakan satu persatu ya Prof? Ya, jadi saya izin mulai yang pertama dulu karena kan antre nih. Jadi kita berikan kesempatan pada penanya pertama. Baik, yang pertanya adalah dari Mbak Yuliana. Saya berusia 68 tahun, mengalami menopause 42 tahun. Setelah menjalani kemoterapi kedua karena CA rektum. Beberapa bulan ini muncul bintil kecil di selangkang dan gatal. Vagina terasa lembab dan ditandai dengan lembabnya celana dalam. Walaupun setiap habis kencing, dilap kering dan diganti celana dalam. Belakangan gatal kadang terasa di vagina. Ini mungkin pertanyaannya apakah ini merupakan gejala kanker serviks begitu Prof? Monggo Prof di langsung ya, baik. Jadi kalau melihat ada bintil kecil, sepertinya nggak ada perdarahan ya. Mudah-mudahan sih bukan. Tetapi jawaban itu akan menjadi lebih pasti bila dilihat mohon maaf di daerah vagina, vulvanya itu dilihat dan diintip serviksnya. Begitu mungkin Prof. Jadi pesannya adalah tetap harus diperiksa ya Prof. Ya. Walaupun kemungkinannya kecil tapi tetap harus diperiksa Mbak Yuliana. Jadi jangan dibiarkan saja. Pertanyaan kedua dari Mbak Gracia. Selamat siang Prof. Izin menanyakan apakah dengan vaksinasi HPV lengkap seseorang pasti akan terbebas dari kanker serviks. Terima kasih. Bagus sekali ini karena memang kami mengalami juga jawabannya Ibu Mbak Gracia. Vaksinasi HPV apalagi diberikan kepada yang sudah menikah atau aktivitas seksual bagus, tetapi tidak menjamin 100%. Karena apa? Yang ada itu kan yang di Indonesia ada tipe 16, 18. Sementara penyebab kanker serviks ada juga tipe-tipe lainnya, tipe 31, 33, walaupun itu ada cross proteksi ya. Tapi yang 52, 45, 52, 58 itu belum terlindungi. Jadi vaksinasi HPV bagus,
dapat mencegah, tetapi belum 100%. Sekalipun memang ada yang bilang nanti pakai yang nano aja. Nano itu yang berisi 9 tipe. Tapi juga saya rasa tetap harus di Indonesia memang belum masuk, tetap sebaiknya dilihat. Karena mohon maaf, saya menemukan juga beberapa, saya dok udah divaksin, kok sekarang HPV-nya positif, kan mungkin bisa juga HPV yang lain. Begitu Mbak Gracia, jadi sebaiknya tetap dilakukan pada maupun sudah divaksin. Nah, sekarang kan program pemerintah memang untuk anak-anak kelas 5 diulang kelas 6. Kita juga tetap ingatkan kalau siswa-siswa atau anak-anak gadis kita itu nanti menikah tetap perlu dilakukan deteksi dini. Gitu mungkin Prof. Iya. Jadi tidak melindungi 100% ya Prof ya. Ya, memang menambah senjata. Jadi tetap ke pola hidup dan deteksi dini tetap penting ya Prof ya. Baik, melanjutkan Mbak Yuliana tadi, jadi jawabannya harus ke dokter spesialis obstin Mbak Yuliana, karena harus diintip yang di dalam, bukan ke dokter kulit. Kemudian dari Mbak Hana, tadi Yuliana nih Hana, tanya Dok Laila, nomor 1, jika kita sudah vaksin HPV tahun 2008, apakah kita tidak perlu vaksin lagi? Karena waktu itu digunakan Cervarix 2 tipe 16-18. Jadi apakah perlu di booster maksudnya Prof? Nomor 2, bagaimana mengatasi keputihan berulang? Apakah aman digunakan obat kapsul keputihan yang dimasukkan pada vagina dan menjaga kelembapan vagina? Apakah aman menggunakan pembersih vagina tiap hari? Dan apakah boleh cuci vagina dengan sabun setiap BAB atau BAK? Dan nomor 3 terakhir, bagaimana pula menjaga selangkangan tetap kering karena kadang gatal? Oh, ada nomor 4 nih Prof. Pada usia berapa? Pada berapa usia seseorang tidak perlu lagi pap smear? Karena pada usia tersebut tidak lagi perlu vaksinasi HPV. Terima kasih Prof. Baik, ini Mbak Hana berkendaraan pengetahuannya banyak. Jadi pertanyaannya memang juga sangat penting ya untuk dibagikan kepada yang lainnya. Jadi pertama, dulu memang kan di Indonesia tahun 2006-2007 ya ada vaksin. Ibu Hana sudah mendapat vaksin tahun 2008. Apakah perlu di booster waktu itu dengan Cervarix? Nah begini, sampai saat ini tidak ada policy untuk melakukan booster. Jujur Prof, memang salah satu kan ada dua vaksin bivalen dan tetravalen atau kuadrivalen. Walaupun di dalam slide mereka khususnya dari kuadrivalen itu menyatakan pada tahun kelima diberikan lagi sehingga meningkatkan antibodi, tetapi tidak ada pernyataan bahwa perlu perlu di booster. Jadi sedikit yang saya agak pelin-pelan ya. Di satu sisi dia menunjukkan bahwa setelah diberikan kuadrivalen itu pada tahun kelima kemudian diberikan lagi meningkat, tetapi pernyataan resminya tidak ada. Pernyataan resmi untuk vaksin adalah vaksin akan melindungi long life protection. Mohon maaf walaupun ada agent principle ya, agak jualan ya. Jadi memang seperti itu. Jadi, nah menjawab apakah perlu di booster, saya tidak bisa menjawab secara ini, tapi memang ada beberapa pasien yang sudah tahun 2006 kan 2007 kan ada. Jadi sekarang sudah 15 tahun yang lalu. Kalau mau itu ya boleh aja. Tapi pada pasien atau klien tersebut saya tetap ingatkan, boleh silahkan, tetapi karena kita nggak menilai juga ya tingkat antibodinya tidak ada di pasaran, itu untuk penelitian saja. Tetap saya ingatkan yang jangan lupa untuk deteksi dini. Begitu Prof.
Itu pertanyaan pertama. Keputihan yang apakah boleh mempergunakan obat vaginal yang seperti kapsul? Boleh, tetapi mungkin ada baiknya juga atas petunjuk dokter. Mungkin kalau sudah 2 kali dipakai masih tetap, ada baiknya diperiksa. Lalu membersih vagina dengan sabun atau ada kan cairan pembersih vagina tiap hari, kurang disarankan untuk membersihkan vagina setiap hari karena memang Sang Pencipta itu sudah meng-create pola hidup kita itu ada pola kuman yang memang justru dia melindungi supaya tidak kering, tidak terlalu kering begitu ya. Kering bisa timbul erosi. Jadi baik dipergunakan khususnya pada saat-saat misalnya mohon maaf setelah senggama atau 2-3 hari sebelum haid kan suka keputihan juga atau setelah itu, tapi kurang disarankan dipergunakan untuk setiap hari karena dikhawatirkan akan merubah pH vagina yang memang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan. Lalu bagaimana mohon maaf menjaga lipat paha ya. Lipat paha ya. Saya rasa tadi supaya tidak lembab memang ya tentu satu mengganti pakaian dalam. Kalau ada aktivitas ya memang mungkin terpaksa membawa pakaian dalam cadangan. Lalu ya saat ini bersyukur ada juga kan ya pakaian dalam yang disposable, jadi mungkin nggak bawa pakaian dalam yang udah bekas gitu ya di tas kita. Yang terakhir saya pertanyaannya maaf, apakah umur berapa tidak oh perlu? iya umur usia berapa? Saya rasa ini bagus sekali karena sering menjadi pertanyaan. Jadi kalau Kemenkes saat ini masih ikut WHO, usia itu 30-50 target utama. Tetapi perlu kami sampaikan di sini, data kami dari data kumpulan yang di rumah sakit, karena kami masih menemukan usia di atas 50 itu kanker serviks itu antara 16 sampai 40% dari kumpulan kasus kami, sehingga setelah menopause saran kami tetap perlu melakukan deteksi dini atau screening. Sampai umur berapa di beberapa negara memang jadi kalau tadi memang sementara ini prioritas kita di Indonesia khususnya 35+, tapi mohon maaf saya juga coba pesankan ke adik-adik, kawan-kawan, teman sewat, kalau ada klien usianya 25 atau usianya 23 tapi dia sudah menikah 5 tahun atau usianya 65 tapi dia belum pernah di screening, periksa saja, lihat saja gitu ya. Nah itu jadi boleh sampai 65. Nah memang kalau di puskesmas itu tadi usia-usia itu ya, tapi kami dari profesi mengusulkan 25 sampai 65. Bagaimana kalau itu terjadi pada ibu kita atau mungkin bude kita? Saya sarankan kalau kita mempunyai kesempatan, kesempatan itu kan waktu, dana, tidak ada salahnya untuk diperiksakan sekalipun usianya sudah 65 atau 70 tahun. Memang menurun, tetapi dalam serial kasus kami masih menemukan kasus-kasus di usia 72 tahun, usia 80, usia 65 kami masih menemukan. Dan mungkin baik juga karena usia postmenopause itu serviks mungkin menurun tetapi endometrium mungkin meningkat, juga ovarium. Begitu mungkin Prof. Ya. Berikutnya ini 2 pertanyaan saya gabung ya Prof karena terima kasih Profesor. Jelas banget. Nanti seumur hidup harus pap smear ya. Paling tidak dilihat Ibu Hana ya, paling tidak dilihat ya, jadi paling tidak diintip. Jadi saya apalagi kalau sebelumnya udah punya data sampai 65 udah punya data bagus ya, bagus ya. Nah, selanjutnya saya supaya tidak terlalu banyak biaya, minimal dilihat. Tadi kan ada pendekatan dan kami foto. Jadi kalau kita punya data fotonya gitu ya,
wah jarang itu tahun depan itu ada kelainan gitu kan, tadi perjalanannya panjangnya. Siap Profesor, terima kasih atas Terima penjelasannya. kasih Salam kembali. sehat. Baik, sekarang Terima kasih pertanyaan kembali. berikutnya dari Ibu Marjulin. Apakah salah satu ciri kanker serviks adalah rasa gatal pada vagina, padahal tidak ada cairan? Dan dari Ibu Edita, apakah penyebab kanker serviks adalah hanya virus? Apakah tidak ada faktor penyebab yang lain, misalnya makanan berlemak atau rokok misalnya? Terima kasih, Prof. Jadi ada 2 pertanyaan ya, Prof. Terima kasih Prof. Nurwati. Apakah vagina yang gatal itu tanda kanker serviks? Biasanya kalau yang kanker serviks itu nggak gatal. Ya? Nah, yang gatal kita harus lihat yang lebih sering di daerah vulva atau vagina, maaf, atau labia, itu kalau gatal harus dicek satu yang lebih sering karena kandida atau jamur. Nah, maka harus kita lihat apakah yang bersangkutan ada diabetes yang mempermudah tumbuhnya gangguan jamur di vulva dan vagina, vulvovaginitis. Lalu juga kita lihat apakah Trichomonas bisa, tapi gatalnya tuh yang lebih sering buat gatal itu jamur atau mohon maaf dermatitis ya, mungkin karena kering begitu ya, mudah menjadi timbulnya dermatitis. Biasanya sih bukan karena kanker serviks ya, tapi sekali lagi kalau kita ragu dilihat serviksnya dan gatalnya diobati sesuai dengan kelainan yang ada. Pertanyaan Ibu Edita, apakah hanya virus? Nah, sejauh ini 99,7% kelainan di virus, kelainan serviks itu adalah berkaitan dengan virus HPV, 99,7%. Rupanya saya pernah, mohon maaf, diberi komen oleh adik-adik, dok, tetangga saya itu di serviksnya ada tumor, padahal dia masih anak kecil, anak gadis. Nah, kita harus lihat, teliti dulu apa kanker serviks atau lainnya, tumor lainnya. Misalnya bisa terjadi itu, namanya verruco. Jadi bukan vagina, ada terjadi Verruca. Sarkoma botryoides. Iya. Itu bisa 2,5 tahun. Tetapi kalau HPV ini biasanya sudah menikah. Tetapi di dalam kasus kami juga ada ya yang belum menikah. Tapi boleh dikatakan, maaf saya udah ngomongnya bukan jangan udah tua dong ya, udah senior. Maaf, itu kami ada kasus yang belum menikah. Tapi di dalam catatan kami itu cuma 3 setelah hampir 30 tahun ini. Itu memang nasib. Hanya 3. Padahal kan kami kasus di rumah sakit, kami kan 350-an ya per tahun. Jadi hanya 3. Itu memang nasib itu sih. Ya memang harus dicari sebabnya apa. Betul itu, jadi harus mendefer untuk biopsinya itu harus dibius dulu. Begitu. Jadi umumnya karena 99,7% karena virus. Apa tadi pertanyaannya, cukup itu enggak ya? Cukup. Ada. Apakah ini? Kemudian dari Mbak Dian, beliau ini siapa payudara, Prof, 46 tahun, Mbak Nanda ya, 46 tahun, sudah sekarang minum tamoxifen. Nah, kita mengetahui bahwa tamoxifen ini bisa menyebabkan penebalan dinding rahim. Bagaimana, apa yang perlu dilakukan? Apa yang sebaiknya dilakukan supaya tetap sehat dinding rahim? Ya. Baik, Prof. Nur. Jadi memang saya rasa pertanyaannya ini bagus sekali. Jadi memang kita ketahui tamoxifen memang apalagi di usia ini 46 ini belum menopause ya, biasa diberikan tamoxifen. Dalam hal ini Prof. Nur lebih kompeten ya di dalam ininya. Tetapi memang
kita untuk mengawasi, mendampingi pasien CA-MAME yang diberikan tamoxifen, memang disarankan untuk ngintip-ngintip tebal endometriumnya. Jadi apa? Dengan USG. Dengan USG. Jadi nanti kalau endometriumnya tebal, mungkin perlu. Tapi sebetulnya dengan USG itu juga dilihat tebal, tapi tepiknya rata, itu mungkin hanya hiperplasi kistik, gitu ya. Memang perlu dipastikan, misalnya diambil biopsi, ditopong dengan histeroskopi, tetapi kalau hiperplasi kistik, ya tidak berbahaya. Jujur, saya dengan beberapa kawan dari KAHOM yang memang memanage pasien CA-MAME yang mendapat tamoxifen, sejauh ini baru satu sekian puluh tahun itu yang memang jadi ada kelainan di endometriumnya. 1 atau 2. Jadi memang agak jarang, tetapi benar sekali. Jadi memang harus kita perhatikan ketebalan dari lapisan mensnya itu ya. Kan memang pemberian tamoxifen nggak haid ya, tapi kita perlu melihat umumnya diharapkan memang tidak haid. Kita melihat ketebalan endometrium, ketebalan endometrium itu adalah lapisan dalam rahim dengan USG. Baik, jadi memang perlu hati-hati ya, Prof. Tapi tidak selalu, jangan khawatir, karena manfaatnya jauh lebih besar. Ya, betul sekali. Sangat jarang, tapi kita memonitor. Sangat jarang yang saya sempat ini yang menjadi ini yang sedang, tapi 1 ya, Prof. Waktu itu ada 2, tapi ternyata bukan keganasan endometrium. Itu, Prof. Ya, baik. Kemudian dari Mbak Safira, izin bertanya, Prof, untuk faktor risiko kanker serviks, apakah wanita yang mempunyai lebih dari 1 pasang atau suaminya yang mempunyai lebih dari 1 pasangan maksudnya. Kemudian kedua, pada wanita yang usia 30-40 tahun yang sudah seksually aktif, apakah masih manfaat untuk divaksin? Karena kan mungkin dia sudah terkena virusnya. Apakah harus diperiksa dulu, misalnya di IVA dulu dan bersih baru divaksin, atau bisa langsung saja vaksin? Mungkin itu maksudnya, Prof. Baik, bagus sekali pertanyaan ini. Sebelumnya tadi, mengenai faktor risiko, apakah faktor high risk husband atau high risk partner? Jadi keduanya, Mbak Safira. Jadi keduanya bisa dari istri, bisa dari suami. Apalagi istrinya misalnya juga merokok, begitu ya. Itu menjadi faktor yang yang membuat lebih berisiko. Tadi ada pertanyaan, maaf, apa tadi ya yang agak dibedakan antara virus HPV sebagai penyebab etiologi dan risiko. Jadi virus HPV sebagai penyebab, atau kalau bahasa kerennya itu di kedokteran etiologi penyebab. Kalau mengenai menikah usia muda atau banyak partner atau terkena infeksi menular seksual, itu adalah faktor risiko. Jadi misalnya yang memudahkan terpaparnya virus HPV dan juga tadi merokok itu ternyata juga memang bahkan yang merokok, mohon maaf, di bibir bawah yang terkena. Jadi itu berkaitan dengan mutagen yang ditimbulkan karena merokok. Memang merokok itu banyak sekali bahasa ini mubazir atau kok bukan mudaratnya deh, memang gitu, termasuk risiko timbulnya kanker serviks. Itu jadi virus HPV penyebab faktor-faktor risiko yang tadi disebutkan, antara lain merokok. Itu ya. Kemudian seksually aktif itu apakah harus dites dulu IVA? Bagus sekali ini.
Ya. Bagus sekali Prof. Nur pertanyaannya. Jadi begini, sekali lagi, prioritas utama vaksin HPV adalah yang adolescents atau remaja muda. Karena itu tepat sekali kebijakan pemerintah memang diprioritaskan pada usia remaja di bawah 15 tahun. WHO menyatakan di bawah 15 tahun. Kita di Indonesia, Malaysia kalau nggak salah diurut 13 tahun. Kita kelas 5 dan kelas 6. Jadi saya rasa tepat diberikannya lebih mudah di sekolah daripada mereka harus datang ke puskesmas. Jadi petugas kesehatannya yang datang. Adapun usia 30-40 jika sudah melakukan aktivitas seksual, bolehkah divaksin? Supaya nggak ada yang marah ya, sebenarnya boleh. Tetapi harus disadari efektivitasnya berkurang. Satu, itu karena memang mungkin udah terpapar oleh virus HPV. Kedua, karena tipe HPV di vaksin itu belum mengcover seluruh tipe high risk, tipe yang mengakibatkan kanker serviks, maka yang bersangkutan sekali lagi, walaupun sudah divaksin, tetap perlu dideteksi dini. Nah, pertanyaannya bagus sekali ini. Kalau 30-40 akan diberikan vaksin, kan tadi jawabannya boleh ya, tapi bayar sendiri. Ya. Nah, apakah perlu diperiksa dulu? Betul sekali. Jadi kalau yang bersangkutan sudah melakukan aktivitas seksual, maka perlu dilihat dulu serviksnya. Saya jadi ingat pada awal-awal vaksin HPV ini ada. Nah, waktu itu kan ada kebijakan, harus di pap smear dulu. Begini, di pap smear boleh sih, tapi kan dia harus nunggu nanti hasilnya. Dokter, saya mau divaksin. Oh ya Bu, harus di pap smear dulu. Kan nanti pap smearnya tunggu, hasilnya seminggu ya. Dia jadi nggak jadi deh dia nanti vaksin. Tetapi memang, nah waktu itu ini juga agak tetapi dengan melihat pakai IVA, jadi sebelum divaksin, oke Bu, kita lihat dulu ya serviksnya, kan tinggal naik ke meja periksa, diusap sedikit dengan asam asetat, oh serviksnya bagus, ya udah bisa diberikan. Lalu bagaimana kalau serviksnya ternyata udah ada kelainan? Diterapi dulu. Jadi istilahnya saya jadi ingat ahli imunologi yang Margaret Stanley, itu dia remove first the lesion. Jadi angkat dulu lesinya dengan biopsi, begitu ya. Boleh kemudian nanti diberikan. Begitu, Prof. Ya, ini bagus nih pertanyaannya. Ya. Ini Mbak Safira. Baik, Prof. Ini ada dari Pati Patricia, tapi sudah terjawab ya. Bila seseorang belum menikah atau belum pernah bersenggama, apakah kena kanker serviks? Bisa, tapi hanya sedikit sekali. Sedikit sekali. Karena itu, Prof. Nurwati, kami tidak menyarankan betul-betul dia belum pernah aktivitas seksual atau belum pernah bersenggama, kita nggak menyarankan untuk di pap smear atau karena kan harus membuka nanti. Ya, dan kejadiannya kecil sekali gitu, Prof. Nur. Baik, pertanyaan berikutnya dari, ini nggak ada namanya, Prof. Anak saya waktu usia 15 tahun sudah divaksin, tapi saya lupa sudah berapa kali. Saya tidak yakin, Dok. Apakah perlu diulang? Maksudnya diulang mulai nomor 1 gitu maksudnya. Iya, baik. Nah, jadi begini. Ya, maaf Ibu, sekarang usia berapa ya putrinya? Nah, itu gini, jadi memang usia 20, Dok. Oh, usia 20 tahun Ini ya. Ani, Dokter Nurwati. Iya, ya, jadi Ibu Ani usia 20 ya. Kalau kita nggak ingat waktu itu berapa kali diberikan, ya. Jadi gini, kebijakannya gini. Jadi kalau diberikan 2 kali, udah dianggap efektif. Cukup. Ya. Tapi kalau kita ragu, aduh baru sekali tapi mungkin putrinya ingat, Bu Ani, kalau putrinya ingat, udah 2 kali udah cukup. Begitu.
Bahkan kan Rasanya sekarang 2 kali, WHO Dok. sempat mengeluarkan, dia, Rasanya 2 kali, Dok. oh iya, Oh, insya iya. Allah cukup Ibu. Dan nanti sekali lagi bagus berarti di dalam tubuhnya ada antibodi yang terbentuk sebagai senjata melawan kanker serviks. Tapi mohon maaf, saya sekali lagi saya ingatkan, nah kamu nanti kalau menikah jangan lupa deteksi dini begitu. Nah, sekarang untuk boosternya bisa setiap saat ya, Prof ya? Yang sudah 2 kali ini. Jadi kebijakan umum, kalau jadi di dua suntikan dianggap cukup. Oh, Prof. cukup. Tidak Ya. perlu booster, Mbak Ani. Ya, jadi tidak perlu yang ketiga Tidak sebetulnya. perlu. Itu berlaku misalnya begini, Prof. Nur, pada yang ada ibu-ibu muda begitu, dia baru menikah, nah lalu dia mau vaksin, kan dia mau hamil juga, mau vaksin juga. Jadi kita ingetin, ibu kok bisa 2 bulan deh, jangan hamil dulu, supaya suntikan pertama dan suntikan kedua bisa diberikan. Nanti suntikan ketiga 1 tahun setelah itu boleh diberikan, tapi enggak pun enggak apa-apa. Oh, jadi memang Sudah sudah 2 kali pasti dianggap ya. efektif. Ya. Baik, terima kasih, Prof. Terima kasih, Ada lagi Dok. pertanyaan? Bu Ani. Ada pertanyaan dari Ibu Marjulen lagi. Jadi hal-hal apa yang kita lakukan untuk menghindari faktor kanker serviks? Tentu menghindari virus itu ya, Prof. J. Vaksinasi tadi sudah, kemudian deteksi dini. Ini dari Mbak Kaila. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah menstruasi yang tidak teratur itu bisa menjadi tanda-tanda kanker serviks, Prof? Menstruasi yang tidak teratur. Ya. Jadi Ibu Mbak Kaila, haid yang tidak teratur, karena itu memang sebetulnya kami atau kita perlu membuat program semua anak gadis mencatat tanggal haidnya dan mereka mengerti mana yang teratur, mana yang tidak, itu sebagai bekal kehidupannya nanti. Nah, haid yang tidak teratur maka kita lihat dulu nggak teraturnya bagaimana, ya. Nah, misalnya ini terjadi pada anak gadis ataupun bukan anak gadis, kalau tidak teratur begini setelah kita cermati, belum tentu ini karena kanker serviks. Ya, sekali lagi kita lihat serviksnya bagaimana. Dan juga kalau berkaitan dengan haid yang tidak teratur ini, tentu perlu menambah pemeriksaan dengan USG. Kalau dia masih nona, memang saya termasuk kalau disuruh USG dari perut itu kurang jelas ya. Apalagi melihat ketebalan endometrium, jadi biasanya kita berkoordinasi atau menjadikan pasien kooperatif, mohon maaf USG-nya melalui rektal gitu. Jadi tidak nyaman, tapi ya kan karena kalau belum menikah, nggak tahu ini Mbak Kaila udah menikah atau belum. Tapi belum tentu kalau tak teratur sebagai penyebab sebagai tanda CA serviks, belum tentu. Kelainan hormon bisa ya, Prof? Kelainan hormon bisa, atau ya memang kita mesti melihat sekali lagi apa endometriumnya tebal, atau maka tergantung usianya juga, apakah ada miom begitu, atau endometriosis, atau adenomyosis begitu, Prof. Nur. Baik. Berikutnya dari Mbak Yatmini, apabila hasil tes pap smear negatif, tapi hanya ada radang ringan, kira-kira apa yang dilakukan untuk mengobati radang tersebut? Terima kasih, Prof. Ya. Jadi biasanya kalau pap smear-nya normal tapi ada radang ringan, tergantung. Kalau biasanya kalau radang ringan itu dan yang bersangkutan tidak sampai mengeluh, aku kok ada vagina keputihan ya, kalau nggak sampai mengeluh begitu, nggak perlu juga diterapi kalau hanya dari pap smear-nya ada radang ringan. Tetapi kalau yang bersangkutan klien tersebut ada keluhannya misalnya kok keputihannya banyak,
mungkin juga warnanya begitu ya, atau apalagi tadi ada gatal, itu biasanya memang perlu diobati. Satu hal, kawan-kawan peserta ini, sering ada satu mungkin untuk diingat juga, keputihan atau keluar lendir itu sering lebih banyak di tengah-tengah siklus. Kita perhatikan yang masih reproduksi aktif, tetapi itu adalah keputihan normal, yaitu saat ovulasi. Jadi putihannya itu maaf seperti putih telur gitu ya, kok pakaian dalamnya kok jadi basah gitu ya. Nah itu adalah berkaitan dengan ovulasi. Jadi perlu kita mengenal saat-saat ovulasi, terlebih untuk yang pengen hamil atau dihindari untuk yang nggak pengen hamil. Itu ada keputihan yang normal karena saat ovulasi. Begitu. Ya, terima kasih, Prof. Berikutnya dari Mbak Wayan, ini seorang wanita 53 tahun dari Solo dengan CA Mama. Sudah terdiagnosis tahun 2020 dengan memakai obat tamoxifen. Tapi kemudian disarankan untuk terakhir saya disarankan untuk radikal histrektomi dan pengangkatan seluruh organ reproduksi. Karena setelah diintip ada miom 5x9 cm yang 6 bulan sebelumnya belum ada. Dan ditenggarai sebagai efek samping tamoxifen yang sudah 1,5 tahun. Setelah dilakukan operasi total begitu, apakah saya melanjutkan tamoxifen atau tidak, mengingat sebagian besar hormon estrogen dihasilkan oleh ovarium dan ovariumnya sudah diangkat. CA markernya sekian-sekian. Apakah vaksin HPV tetap perlu dilakukan? Ya, bagus sekali Ibu Wayan. CA Mame mendapat tamoxifen memang di usia-usia 53 ya. Biasanya kalau miom memang usia 53, apalagi kalau kemudian miomnya cepat membesar, memang akan disarankan diangkat aja. Tapi namanya kayaknya bukan radikal mungkin Ibu, tapi radikal histrektomi, mohon maaf, lebih kecuali kalau ada unsur kelainan di serviks yang mengarah ganas, maka itu dipertimbangkan histrektominya radikal. Tapi kalau miom, walaupun diangkat kedua indung telur, masih histrektomi total. Nah, apakah si minum tamoxifen biasanya dipertimbangkan kembali mungkin kelompok golongan yang lain ya, bukan tamoxifen lagi seperti aromatase begitu. Mungkin nanti Dr. Prof. Nur akan menambahkan. Kemudian mengenai vaksin usia 53, karena kalau memang diangkatnya sudah dengan serviksnya pertama usianya 53, pemberian vaksin memang menjadi sudah kurang efektif. Ketiga, kalau sudah diangkat serviksnya ya nggak perlu. Jadi mungkin jawabannya cukup tegas. Kalau memang serviksnya udah nggak ada, tidak perlu lagi vaksin HPV. Begitu, oke? Ya, saya menambahkan mengenai tamoxifen karena endometriumnya sudah tidak ada, jadi diberikan tamoxifen lagi juga tidak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi tadi saya setuju dengan Prof. Laila bahwa diganti dengan obat lain, yaitu aromatase inhibitor. Gitu Mbak Mayan. Dan ini mungkin ada pertanyaan terakhir ini Ibu Ningsih Kaledari dari Ambon nih Prof. Apakah praktek oral seks berisiko kanker serviks? Nah, monggo Prof. Ya, jadi tidak ke ini sih, maaf. Maksudnya kalau itu mungkin HPV-nya berkaitan, ya ada yang namanya HPV di larynx, ya, HPV di larynx. Walaupun di dalam case report itu ada, tapi saya harus jujur, kami sendiri belum pernah ya mendapatkan kasus HPV
di larynx. Tapi kaitannya tentu tidak ke serviks. Tapi saya tidak yakin juga apakah, mohon maaf, ini dilakukan. Maaf, mungkin maksud saya begini. Biasanya kan dia juga melakukan kalau pasangannya, maaf ya, laki dan perempuan kan biasanya nggak hanya maaf merasa, tapi juga mungkin hubungan seksual seperti biasanya ya, per-vagina. Jadi menjawab apakah ada ke serviks, kalau memang nggak ada sama sekali aktivitas ke serviks ya enggak. Tetapi kalau ke larynx yang berkaitan dengan HPV, ya itu ada. Ya, walaupun saya sendiri belum, tapi itu disebutkan sebagai CA larynx itu ada. Papilloma virus di papilloma di larynx. Banyak, Prof. Di head and neck. Banyak, dokter. Oral cancer ya, oral cancer beberapa HPV positif, Prof. Iya. Alida. Iya. Maka itu mungkin malah Prof Nur yang punya kasus. Ya. Kami nggak ada, di saya sendiri mungkin enggak. Baik, Prof. Pertanyaan sudah selesai. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan saya yang soal yang ketiga, boleh ya, Prof? Iya, Saya share screen, mohon izin share screen. Pertanyaan saya mungkin. Maaf, ini salah. Stop share. Share screen ya. Ini sekarang ke kasus ketiga, Prof. Yes, silakan. Kasus ketiga ini CA cervix lanjut. Seorang wanita 50 tahun datang ke dokter paru dengan keluhan batuk dan nyeri punggung. Setelah pengobatan 2 minggu tidak sembuh, dilakukan foto paru dan di foto tulang belakang terlihat adanya tumor kecil-kecil di paru yang menunjukkan penjalaran ke paru. Dari foto tulang belakang tampak penjalaran ke tulang belakang. Pasien kemudian dilakukan PET scan dan terlihat tumor di paru dan di tulang belakang, tulang torakal T78 dan tumor di daerah kandungan. Dalam follow up oleh dokter kandungan terlihat bahwa pasien menderita CA cervix yang menjalar ke paru dan ke tulang. Pertanyaannya, apa yang perlu diterapi dahulu pada pasien ini, ataukah parunya, ataukah tulangnya, ataukah kandungannya. Kemudian pasien merasa cemas dan takut akan penyakitnya. Jadi pertanyaannya, apakah sebaiknya pasien dikonsul ke psikolog sejak awal sakit untuk pengobatan paliatif atau dikonsultasikan setelah dia menjalar. Begitu, Prof. Terima kasih. Baik, Prof Nur, saya pikir ini juga kasihan ya, pasien udah berarti kalau sudah tadi kasus yang kanker serviks ke buli-buli kandung kemih stadium 4A ini maka diperkirakan adalah stadium 4B, sudah metastasis jauh. Maka pengobatannya, kalau kita mengenal pengobatan operasi pasti sudah tidak kecuali operasi yang sifatnya untuk paliatif, jadi untuk simptomatik, misalnya tulangnya perlu disanggah. Jelas kalau paru-paru karena tadi kecil-kecil, mestinya seperti miliar begitu mungkin ya, Prof Nur, tentu tidak bisa. Dan maka rasanya di organ site cervixnya kurang manfaat untuk dilakukan operasi karena kita tahu sudah ada penyebaran di mana-mana. Kalau kita ambil cervixnya dan sekitarnya lagi operasinya juga mungkin harus sangat besar, tidak mungkin lebih dari radikal bahkan eksentrasi, maka melihat pertimbangan cost benefit risk
risiko dan benefitnya, barangkali operasi tidak menjadi pertimbangan. Maka pertimbangannya adalah barangkali untuk tulangnya diradiasi dan mungkin didiskusikan bagaimana sekuensinya, apakah kemoterapi dan karena kalau kemoterapi bersamaan dengan radiasi bisa, tapi kan kemoterapinya tentu harus dikurangi begitu ya Prof. Jadi tentu harus kita diskusikan apakah mana yang lebih dulu ada keluhan. Misalnya pada kasus ini ada perdarahan dari daerah kandungannya karena tadi katanya karena kanker serviks, mungkin memerlukan juga radiasi tapi yang sifatnya simptomatik sehingga masuk ke paliatif, bukan tumor palliation, mungkin sudah simptom palliation ya Prof. Nur ya. Jadi radiasi di lokal, di kandungan untuk misalnya kalau pasien ini ada perdarahan. Nah kemudian apakah jadi mungkin karena ini kira-kira ada stadium 4, kita memang perlu mengadakan pendekatan secara lebih komprehensif atau holistik untuk tidak saja medis fisiknya, maka kita juga barangkali tim approach-nya mesti harus melibatkan psikolog atau mungkin psikiater, karena psikiater mungkin bisa menambahkan obat untuk kalau pasiennya cemas sekali. Jadi mungkin keluarga juga perlu dilibatkan supaya tidak kaget kalau terjadi hal perburukan karena ini sudah stadium 4. Ibu-ibu yang saya hormati, memang kita andai kata berhadapan seperti ini, tapi kita kan hidup kita sebetulnya kita punya kehidupan kedua ya, yang harus. Jadi kalau kita menarik hikmah, mungkin ada sakit ini, mudah-mudahan sih kita nggak sakit ya, kalau bisa. Memang kalau sakit takutnya ngerepotin orang dan kita mungkin jadi kurang sabar dan sebagainya. Psikolog atau psikiater saya rasa perlu ini Prof. Nur. Ya, dan mungkin juga termasuk keluarga, family meeting barangkali perlu juga ya Prof. Nur untuk diberikan gambaran kira-kira prediksi atau prognosisnya begitu Prof. Ya. Baik. Terima kasih sekali Prof. Lela atas informasinya yang luar biasa. Saya kira ini karena waktu juga sudah 2:30, jadi memang sudah waktu kita untuk selesai. Terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir di sini, yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan apa yang kita berdua sampaikan di sini disampaikan oleh Prof. Laila bermanfaat untuk kita semua dan masyarakat sekitar, karena tentu kami yakin Mbak-mbak semua akan menyampaikan pada teman-teman perlunya deteksi dini, perlunya pap smear, perlunya IVA, dan perlunya vaksinasi bagi putra-putranya. Saya kira dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya kembalikan kepada Dr. Rebecca.